Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Ya, jadi kita akan bahas sistem pertidaksamaan dua variabel, khususnya mengenai masalah bentuk linear dan kuadrat. Ya, materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, jadi ada beberapa hal yang harus dipahami di materi ini, bahwa sebelum kita membahas tentang ini, itu kita harus lihat dulu peta konsepnya seperti apa ya. Jadi sistem pertidaksamaan dua variabel ya, khususnya mengenai masalah bentuk linear dan kuadrat. Nah, apa saja yang harus dipahami sebelum sampai ke sini? Yang pertama itu, kita akan membahas tentang pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pertidaksamaan kuadrat ya, dua variabel. Nah, kemudian yang ketiga baru kita akan masuk ke sistem pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaan ya, linear kuadrat ya. Jadi dua variabel dalam kurung yang linear kuadrat. Nah, dari peta konsep yang ada ini ya, dari ketiga bahasan ini, ini muaranya ke bagaimana menentukan ya. Jadi ini akan muaranya ke menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi arahnya ke sana. Jadi di pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Demikian pula di pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kemudian masuk ke sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu bentuk linear dan kuadrat. Nah, mari kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu kita akan bahas terkait dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tentunya sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu definisinya apa. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel ya. Intinya dua variabel, bisa dalam variabel x dan y, bisa dalam variabel lain. Nah, itu definisinya. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya ya. Kita lihat bentuk umumnya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel itu memiliki bentuk umumnya. Jadi kalau dalam variabel x dan y, misalkan y kotak, ini akan ax tambah b ya. Jadi kotaknya ini, jadi kotak di sini itu bisa diganti dengan tanda pertidaksamaan ya. Jadi bisa jadi lebih dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari, bisa kurang dari sama dengan ya. Jadi seperti itu. Dalam hal ini x dan y itu disebut sebagai variabel ya. Kemudian a dan b itu adalah disebut sebagai koefisien ya, koefisien ya. Nah, sekarang
Bagaimana langkah-langkah menentukan daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya. Jadi untuk menentukan langkah-langkah daerah penyelesaiannya itu pada dasarnya ada dua langkah utama. Yang pertama itu kita harus menentukan daerah pembatas atau garis pembatas. Kemudian yang kedua barulah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas saya kasih contoh soal ya. Contoh. Misalkan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x dikurangi dengan 4y kurang dari 12. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, pertama-tama itu teman-teman harus gambarkan garis pembatas ya. Jadi kita harus gambarkan garis pembatasnya. Garis pembatas. Yang kemudian yang kedua, setelah garis pembatasnya ada, kita baru tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi langkah pertama ya, yang pertama itu kita harus tentukan garis pembatas ya. Jadi pertama itu tentukan garis batas ya. Nah, tentunya kalau menentukan garis batas maka ini tanda ketidaksamaan kita abaikan. Kita bawa ke garis lurus ya. Jadi kita harus gambarkan garis lurusnya ya. Berarti 3x dikurang 4y ini kita abaikan, itu sama dengan 12. Nah, kita harus tentukan titik potong dari sumbu x maupun sumbu y ya. Jadi ini kita harus tentukan titik potong terhadap sumbu x. Kemudian yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu y. Nah, menentukan titik potong terhadap sumbu x, y-nya diabaikan saja. Dengan artian ini kita coret saja y-nya ya. Berarti kita akan dapat 3x sama dengan 12. Berarti kita akan dapat kalau 3x-nya 12 berarti x-nya sama dengan 4. Kalau ya. Ini berarti y-nya kita nolkan. Nah, titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya kita coret. Ya. Ini dicoret, dengan kata lain x-nya diganti 0, berarti di sini kita dapat minus 4y sama dengan 12. Berarti y-nya sendiri adalah berarti y-nya sendiri itu berapa? Berarti y-nya sendiri adalah min 3. Ya. Berarti di sini adalah x-nya 0. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tentukan garis batasnya, barulah kita menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi di sini kita dapatkan titik-titik, ada 2 titik ya, ada 4,0, kemudian kita dapat titik 0, min 3. Nah, setelah titik-titiknya ada, titik-titiknya kita dapatkan, barulah kita menentukan daerah kedua itu adalah menentukan DHP-nya. Ya. Jadi kedua titik ini kita gambarkan pada sistem koordinat ya. Berarti kita gambar ya. Kita gambarkan pada sistem koordinat. Ini ya. Kita gambarkan. Berarti kita akan peroleh ini ya. Supaya lurus kita akan peroleh. Kita gambarkan ini. Ya. Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x, ini adalah titik 0. Nah, ada titik 4,0 ya. Berarti 4,0 anggaplah di sini 1 2 3 4. Misalkan di sini ya. Di sini 4. Kemudian 4 titik 0,-3. Berarti di sini anggaplah di sini adalah min 3. Nah, untuk menentukan apakah dia garisnya berupa garis penuh atau garis putus-putus, kita lihat tandanya ya. Jadi di sini kan tandanya, jadi di sini catatan ya. Saya kasih catatan bahwa kalau dia tandanya lebih dari atau kurang dari, maka ini adalah garis
putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, kalau dia melibatkan sama dengan, lebih dari, atau tidak sama dengan, maka ini adalah berupa garis penuh. Ini untuk menentukan garis pembatasan. Jadi dalam hal ini adalah tandanya kurang dari, berarti garisnya berupa garis putus-putus ya. Berarti dia harus berupa garis putus-putus. Jadi misalkan seperti ini. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Di sini kan 3x dikurangi dengan 4y kurang dari 12 ya. Nah, sekarang kita perhatikan tandanya. Koefisien di sini y-nya, koefisien y-nya adalah negatif. Kemudian tanda ketidaksamaannya kurang dari, maka ini juga negatif. Nah, negatif kali negatif positif. Nah, kalau dia positif, ini artinya daerah yang memenuhi itu adalah di atas kurva atau di atas garis ya. Berarti daerah yang memenuhinya di atas garis ini. Berarti yang memenuhi adalah daerah ini ya. Ya. Oke. Itu cara menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang ya. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Jadi yang kedua itu adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya, itu adalah pertidaksamaan yang dimana pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah berpangkat 2 ya, berpangkat 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabel yang terlibat itu adalah berpangkat 2 ya. Nah, jadi bentuk umumnya itu ya, itu y kotak ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, maksudnya apa? Jadi kotak itu bisa saya ganti, ini tandanya bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari, atau bisa kurang dari sama dengan. Ya. Dimana ada ketentuan di sini bahwa ABC-nya itu adalah merupakan bilangan real, tetapi ingat hanya tidak boleh 0. Kenapa hanya tidak boleh 0? Karena kalau ini A sama dengan 0, maka bentuknya bukan lagi pertidaksamaan kuadrat dua variabel, tetapi pertidaksamaan linear ya, dua variabel. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, supaya lebih jelas ya. Jadi prinsipnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu langkah-langkahnya sama, analoginya sama dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pertama kita harus menentukan garis batasnya, kemudian yang kedua setelah kita menentukan garis batasnya barulah kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa kalau tandanya ya, kalau tandanya itu adalah kurang dari ya. Kalau tandanya di sini yang terlibat itu adalah kurang dari atau lebih dari, maka ini berupa garis putus-putus ya. Garis putus-putus. Nah, kalau dia ada sama dengannya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka ini berupa garis penuh. Ya, ini prinsipnya ya. Ini. Oke. Nah, sekarang lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal. Contoh soal ya. Nah, misalkan kita disuruh menentukan ya. Jadi kita disuruh menentukan misalkan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari
Misalkan di sini adalah Y kecil kurang dari X kuadrat dikurangi dengan 6X tambah 5. Ya, Y kurang dari X kuadrat kurang 6X tambah 5. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari eh, pertidaksamaan ini, langkah-langkahnya itu adalah pertama, teman-teman harus menggambarkan daerah apa namanya daerah batasnya, daerah pembatas ya. Jadi otomatis eh, harus digambarkan daerah batasnya, dengan kata lain seperti analoginya di pertidaksamaan linear dua parabol, berarti kita harus gambarkan kurvanya dulu ya. Jadi ini adalah kurvanya dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Nah, ada catatan penting yang teman-teman harus paham ya, bahwa kalau di fungsi kuadrat ya, ini catatan penting yang lupa saya ingatkan. Kalau misalkan kita punya fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, hanya di sini tidak boleh nol, maka ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan sketsa kurvanya. Kalau dia koefisien x kuadratnya positif, maka sketsa kurvanya itu adalah dia terbuka ke atas ya. Dia terbuka ke atas. Dia terbuka ke atas. Nah, kalau dia hanya kecil dari nol, maka dia terbuka ke bawah ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita paham ya untuk buat sketsanya. Nah, langkah pertama itu teman-teman harus buat eh, gambarkan dulu kurva parabolanya ya. Jadi kurva parabolanya, jadi yang pertama itu kita gambar kurva kurva parabola ya. Dalam hal ini kurva dari y sama dengan, jadi tandanya diabaikan, y sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Nah, bagaimana cara menggambar kurva yang sederhana? Itu sebenarnya dalam menggambarkan kurva ini, kalau untuk fungsi linear atau garis lurus tadi, kita cuma butuh 2 titik. Nah, kalau di fungsi kuadrat kita butuh minimal 3 titik ya. Jadi titik-titik mana saja? Jadi untuk menggambarkan ini, pertama ya, itu kita harus menentukan titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kita cari ini berubah dalam menjadi bentuk persamaan kuadrat. Berarti kita akan peroleh ini ya. Berarti kita akan peroleh X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau ini difaktorkan, kalau ini kita faktorkan, kita akan peroleh ya, cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 5. Jadi faktor-faktornya 5 ya. Dan kalau dijumlahkan harus min 6. Nah, artinya apa? Berarti kita akan dapat faktor-faktornya X kurang 1, kemudian dikali dengan X kurang 5 sama dengan 0, kita akan peroleh X-nya 1 atau X-nya 5. Nah, otomatis kita akan peroleh titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah titik 1,0 dan titik 5,0. Yang kedua, ya. Jadi yang kedua itu titik potong terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Ini gampang saja, langsung saja lihat C-nya. Berarti kita akan peroleh di sini, kita akan peroleh Y-nya sama dengan 5. Berarti titiknya berapa? Berarti kita akan peroleh titik 0,5. Nah, ketiga titik ini ya, ketiga titik ini kita kemudian gambarkan dalam apa namanya sistem sumbu koordinat ya. Berarti kita gambarkan dalam sistem sumbu koordinat, berarti kita gambar di sini ya. Berarti di sini adalah Y, di sini X, di sini adalah X sama dengan. Nah, sekarang ada 3 titik ya. Yang pertama itu adalah titik 1,0, kemudian titik 5,0 dan titik 0,5. Oke. Nah, berarti ya kita cari titik 1,0.
Berarti titik misalkan di sini 1 ya. Kemudian kita cari titik 5,0, anggaplah di sini. Nah, kemudian di Y-nya itu adalah titik 0,5. Jadi anggaplah dia di sini ya. Anggaplah dia di sini. Ya. Nah, ketiga titik ini kita hubungkan sudah ya. Dengan catatan bahwa karena di sini A-nya koefisien X kuadratnya positif, maka kurvanya dia terbuka ke atas. Berarti dia terbuka ke atas. Nah, sekarang kita lihat apakah dia garis penuh atau garis putus-putus. Tanda pertidaksamanya itu adalah tidak melibatkan sama dengan. Berarti garisnya harus garis putus-putus ya. Berarti kurvanya kan kurang lebih seperti ini. Ya. Kan kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita sudah gambar kurvanya ya. Kita sudah menemukan garis-garis kurva pembatasnya. Nah, langkah kedua itu kita akan menentukan daerah yang memenuhi. Kita perhatikan pertidaksamaannya. Y kurang dari X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Nah, sekarang kita lihat koefisien Y di sini adalah positif ya, positif. Kemudian tandanya kurang dari ini adalah negatif. Nah, kalau kita kalikan keduanya, positif kali negatif itu adalah hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif. Nah, artinya kalau dia negatif berarti dia harus di bawah kurva. Berarti arisannya itu di bawah kurva. Berarti di bawah mana? Ya di sini. Ya, ke sini semua. Oke, berarti yang arsiran yang memenuhi itu adalah daerah ini ya. Ini semuanya. Oke. Seperti itu.